Halo teman-teman, pernah gak sih kamu bingung nilai kamu itu sebenarnya ada di posisi berapa dibanding teman-teman lain? Nah, ada cara simpel banget buat tahu jawabannya. Namanya kuartil, desil, dan persentil. Tenang, kedengarannya ribet tapi aslinya gampang kok. Yuk kita bahas satu persatu. Kuartil merupakan ukuran letak yang membagi distribusi frekuensi menjadi 4 bagian sama besar, yang mana artinya jika kita memiliki seluruh data dari yang terkecil sampai yang terbesar, kuartil membantu kita membagi data menjadi 4 bagian yang masing-masing sama besar. Kuartil terbagi pada 3 jenis, yaitu kuartil pertama atau bawah disimbolkan dengan Q1, lalu ada kuartil tengah atau kedua disimbolkan dengan Q2, dan ada kuartil ketiga atau atas disimbolkan dengan Q3. Baik, lanjut pada poin selanjutnya, yaitu terkait sifat kuartil. Nah teman-teman, Q1 memiliki sifat bahwa 25% data jatuh di bawah Q1, lalu 50% data jatuh di bawah Q2, dan 75% data jatuh di bawah Q3. Nah, dengan mengetahui sifat ini, kita tuh bisa dengan cepat melihat sebaran data tanpa harus melihat setiap angka satu persatu. Baik teman-teman, dapat kalian lihat di layar kalian bahwa rumus kuartil yaitu letak QI sama dengan data K sama dengan I dikali N tambah 1 dibagi 4. Nah teman-teman, huruf I atau simbol I pada rumus kuartil ini menunjukkan kuartil keberapa yang ingin dicari. Nah, jika kita mencari Q1, maka I sama dengan 1. Kalau Q2 berarti I sama dengan 2. Kalau Q3 berarti I sama dengan 3. Jadi, itu tuh nomor kuartil ya. Lalu, simbol N tambah 1. Nah, teman-teman, N di sini tuh sama dengan jumlah data atau berapa banyak sih data yang ingin kita cari, lalu ditambahkan 1. Nah, teman-teman, langkah pertama yang perlu kalian lakukan adalah menyusun data tersebut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, lalu setelah itu, langsung saja kita masukkan pada rumus yang telah saya jelaskan tadi. Yang mana letak QI, nah, I di sini tuh harus diganti dengan 2 dikarenakan dalam soal disuruh mencari Q2. Lalu data K sama dengan I. Nah, karena kita mencari Q2, maka I tersebut diganti menjadi 2 dalam kurung N tambah 1. Nah, teman-teman, N adalah, ingat ya, N adalah jumlah data, maka N di sini menjadi 8 karena data dalam soal ada 8 ditambah 1 dibagi 4. Langkah pertama, kita tuh operasikan terlebih dahulu ya yang berada di dalam kurung tersebut, yang mana itu adalah 8 ditambah 1 sama dengan 9, sehingga didapatkan 2 dikali 9 dibagi 4. Nah, lalu 2 dikali 9 sama dengan 18 dibagi 4, 18 dibagi 4 sama dengan 4,5. Nah teman-teman, perlu diingat ya bahwa ini tuh bukan nilai kuartilnya, tapi letak atau posisi data tersebut. Nah, dikarenakan didapat 4,5, berarti posisi data terletak pada data keempat dan kelima, yang mana data keempat dan kelima adalah 4. Sehingga dapat kita interpretasikan bahwa Q2 berada pada data keempat dan kelima, yaitu 4, artinya 45% data memiliki nilai di bawah 4. Desil itu adalah ukuran statistika yang digunakan untuk membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar. Artinya, keseluruhan data yang dibelah menjadi 10 kelompok. Setiap kelompok mewakili 10% dari total data. Jadi, desil itu semacam alat untuk mengetahui posisi data dalam distribusi. Apakah dia berada di 10% di bawah atau 20% di bawah ataupun juga 30% di bawah dan seterusnya sampai 100% gitu. Oke, tujuan utama desil gitu adalah untuk melihat posisi relatif suatu nilai. Terus yang kedua itu menggolongkan data menjadi kelompok kecil gitu. Terus yang ketiga itu membantu menganalisis pemerataan gitu. Contohnya itu pendapatan masyarakat gitu. Nah, terus ada juga yang keempat itu menentukan batas kategori nilai.
Dan yang terakhir itu mengetahui siapa saja yang perlu dibimbing dalam dunia pendidikan. Nah, desil gitu lebih detail daripada kuartil. Nah, kalau kuartil itu memotong data menjadi 4 bagian saja. Nah, namun desil itu hingga menjadi 10 bagian gitu. Oke, langsung saja ke contoh soalnya. Kita bisa lihat di sini diketahui data nilai matematika 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 55. Nah, kita itu diminta mencari D3 atau desil yang ketiga. Nah, sebelum menghitung, ada hal yang penting gitu sebelum menghitung tersebut. Nah, data itu harus diurutkan terlebih dahulu dari yang kecil hingga yang terbesar. Nah, setelah diurutkan, jadi jumlah itu data n atau data itu semua data. Jadi kan di sini tuh ada datanya tuh ada 10. Jadi n-nya itu menjadi 10. Nah, terus langsung saja ke rumusnya gitu ya. Nah, rumus desil ini yaitu I sama n plus 1/10. Nah, karena kita mencari D3 gitu ya, jadi si D itu menjadi D3. Nah, jadi I itu sama dengan 3. Terus karena n-nya tadi itu 10, maka ubahlah n itu menjadi 10. Nah, terus ditambah 1/10. Nah, kalau misalkan dihitung secara pelan-pelan gitu ya. Nah, yang pertama itu 10 tambah 1, 11. Lalu si 11 ini dikalikan dengan 3 menjadi 33. Nah, setelah itu 33/10 yang menghasilkan 3,3. Jadi letak D3 adalah 3,3. Artinya D3 itu berada di antara data ketiga dan data keempat, bukan menepati salah satunya gitu. Terus langkah kedua itu mengambil data ketiga dan keempat gitu. Nah, dari data yang sudah diurutkan, data ketiga itu 65 dan data keempat itu 70. Nah, jadi karena posisi 3,3 itu artinya D3 berada di 30% dari jarak antara 65 dan 70. Kalau misalkan hitung selisihnya gitu ya, 70 itu dikurangi dengan 65 sama dengan 5. Nah, ambillah 30% dari selisih tersebut, yaitu 0,3. Dari itu 3,3 dikali 5. Dari hasil pengurangan 70 kurang 65. Nah, jadi 0,3 itu kali 5 sama dengan 1,5. Nah, tambahkan ke data yang ketiga. Jadi D3 itu sama dengan 65. Nah, 65 ini adalah hasil data yang ketiga ditambah hasil dari tadi 30%. 1,5 sama dengan 66,5. Nah, hasil akhir desil ketiga yaitu 66,5. Ini adalah nilai batas di mana 30% data terendah berada di bawahnya. Masuk ke interpretasinya. Nilai D3 sebesar 66,5 menunjukkan bahwa 30% nilai berada di bawah angka 66,5 dan 70% itu nilai berada di atas. Nah, dimulai dari definisi dasarnya dahulu, persentil ini adalah ukuran letak dalam statistika yang bertugas membagi data menjadi 100 bagian dengan masing-masing nilai yang sama besarnya. Konsep ini diwakili oleh angka P dan I, di mana P adalah persentil dan I menandakan nilai di bawah mana I persen tersebut dari keseluruhan data. Jadi ada 99 jenis persentil, di mana dimulai dari P1 hingga P ke 99. Sebagai contoh, jika kita memiliki persentil ke 25 atau P25%, maka data tersebut adalah
25% dari seluruh data yang berada di bawah nilai tersebut. Dan perlu diingat, jika kita memiliki persentil 50 atau P50, maka itu sama dengan median, yakni nilai rata-rata tengah. Jadi fungsi utama dari persentil ini adalah untuk mengetahui posisi suatu data dalam kelompok. Misalnya, jika kita memiliki persentil ke 90 atau P90, maka 90% data yang kita miliki adalah 90% dari seluruh data yang ada di situ. Sekarang kita beralih ke perhitungannya. Untuk data tunggal, kita bisa mencari letak persentil dengan rumus PI sama dengan data ke I dalam kurung N tambah 1 dibagi 100, di mana I adalah persentil yang dicari dari 1 sampai 99 dan N adalah jumlah data yang ada. Untuk mempermudah pemahaman, mari kita mulai lihat soal dari slide berikutnya. Pada soal ini kita diminta mencari P36 dari serangkaian data seperti 7, 12, 39, dan lain-lain. Di sini jumlah data adalah 10. Langkah pertama yang paling krusial adalah kita menyusun data dari data terkecil hingga data terbesar yang diurutkan menjadi 2, 3, 4, 6, 7, dan selanjutnya. Nah, untuk langkah kedua, mari kita hitung letak persentilnya. Kita masukkan dulu angka ke dalam rumus letak persentil ke 36 sama dengan P atau 36, di mana letak P36 sama dengan 36 dalam kurung 10 tambah 1 dibagi 100 sama dengan 396 dibagi 100 yang hasilnya 3,96. Artinya persentil ke 36 berada di posisi ke 3,96, yaitu di antara data ke-1 nilai 4 dan data ke-4 nilai 6. Baik, langkah ketiga adalah interpolasi data. Karena letaknya tidak bulat, kita gunakan interpolasi dengan memasukkan rumus yang kita dapatkan, yakni P36 sama dengan 4 ditambah 0,96 yang dalam kurung 6 min 4 sama dengan 4 ditambah 1,92 yang hasil akhirnya adalah 5,92. Jadi sebagai kesimpulan dari perhitungan ini, letak P36 adalah 5,92, yang artinya 36% dari seluruh data yang ada berada di bawah nilai 5,92. Sudah tersedia soal nilai matematika siswa-siswi. Mari kita cari Q1-nya. Dengan rumus letak, kita cari dulu letak Q1 sama dengan data ke sama dengan 1 dikali N per 4. Selanjutnya cari kuartilnya, yaitu dengan rumus TB ditambah P dalam kurung I kali N per 4 dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi. Nah, di sini sudah tertera I-nya itu sama dengan 1 karena di soal yang ditanyakan itu yaitu kuartil 1. Nah, N-nya itu 50. Nah, 50-nya itu dari mana? Yaitu dari total frekuensi yang ada dalam data di sini. Selanjutnya, kita hitung Q1 sama dengan 1 kali 50 per 4 sama dengan 12,5. Nah, selanjutnya kita cari kuartil satunya. Kuartil satunya kita cari dulu TB, P, frekuensi kumulatif dan juga frekuensinya. Nah, di sini tertera TB-nya itu 49,5. Nah, 49,5 itu dari mana? Dari kelas kuartil paling bawah. Karena tadi 12,5 itu termasuk kelas kuartil 1, jadi terletak pada tabel yang kedua ini dengan kelas intervalnya paling bawah 50. Nah, 50 ini dikurangi 0,5 sehingga menghasilkan 49,5. Nah, untuk P-nya itu yaitu 10. 10 ini dari mana? Yaitu kelas interval yang kedua dikurangi dengan kelas interval yang pertama. 50 dikurangi 40 sehingga menghasilkan 10. Nah, untuk selanjutnya ada frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif ini kenapa 5? Karena di ukuran letak ini frekuensi kumulatif yang diambil yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Karena kelas kuartilnya tadi terletak pada tabel yang kedua, sehingga yang diambilnya yaitu angka yang ada pada tabel yang pertama.
Selanjutnya yaitu ada frekuensi. Nah, frekuensinya itu 8. Kenapa 8? Karena tadi telah dicari ya kuartil satunya itu 12,5. Nah, 12,5 itu terletak pada tabel yang kedua. Nah, sehingga dengan frekuensi 8. Selanjutnya mari kita kerjakan soal berikut, yaitu Q1 sama dengan 49,5, karena TB-nya 49,5 ditambah 10, panjangnya 10 dikali 12,5. Nah, 12,5 ini dari letak Q1 yang tadi, dikurangi 5 dibagi 8. Nah, 8-nya itu dari frekuensi yang tadi. Sekarang kita jumlahkan terlebih dahulu. Yang kita terlebih dahulu jumlahkan yaitu yang ada di dalam kurung tadi, 12,5 dikurangi 5. Hasilnya 7,5. Nah, selanjutnya kita kalikan dulu 10 kali 7,5 yaitu 75. Sehingga di sini ada 49,5 ditambah 7,5 dibagi 8. Selanjutnya kita hitung terlebih dahulu, 75 dibagi 8 yaitu 9,4. Yang terakhir kita jumlahkan, 49,5 ditambah 9,4 menghasilkan 58,9. Dengan interpretasi 25% nilai statistika siswa kurang dari 58,9 dan 75% nilai statistika siswa lebih dari 58,9. Jadi gitu ya teman-teman untuk soal pada kuartil yang ada di data kelompok tersebut. Selanjutnya kita akan beralih ke data kelompok yang ada dalam desil. Nah, di sini yang ditanyakan yaitu desil ke-6 itu berapa? Kita seperti biasa cari tahu rumusnya dulu, sama seperti yang tadi ya, cari letak desilnya terlebih dahulu. Selanjutnya kita masukkan nilai desilnya tersebut kepada rumus yang telah tertera. Sebenarnya dari rumusnya itu antara persentil, desil, dan kuartil itu sama-sama saja seperti ini, cuman bedanya dari pembagiannya di sini, di letak data yang ditanyakan. Mari kita hitung. Sekarang yang ditanyakannya yaitu 6. Jadi I sama dengan 6, N-nya itu sama dengan 50. Tetap ya pakai frekuensi yang tadi. Nah, untuk D6 ini 6 dikali 50 dibagi 100 sama dengan 300 dibagi 10 sama dengan 30. Nah, mari kita lanjut ke soal yang selanjutnya, yaitu di sini dipertanyakan desil yang ke-6. Seperti biasa, terlebih dahulu kita cantumkan dulu rumusnya, yaitu letak DI sama dengan data ke sama dengan I kali N per 10. Nah, untuk desil ini pembaginya yaitu 10. Untuk rumus selanjutnya sama ya seperti yang tadi pada kuartil. Kita cari dulu I-nya yaitu 6 karena yang ditanyakannya yaitu desil ke-6, N-nya itu sama dengan 50. D6 sama dengan 6 kali 50 per 10 sama dengan 300 per 10. Hasilnya yaitu 30. Selanjutnya kita masukkan ke rumus yang kedua. Kita cari dulu yaitu TB-nya, P-nya, frekuensi kumulatif dan frekuensinya. Nah, untuk TB-nya itu tepi bawah sekarang kelas desil ya. Karena di sini sudah tercantum 30. Kita cari 30 ada di tabel keempat ini, sehingga tepi bawah kelas desilnya itu ada di angka 70 dikurangi 0,5 menghasilkan 69,5. Selanjutnya panjangnya sama seperti yang tadi, kelas desil yang dipertanyakan dikurangi kelas desil sebelumnya. Selanjutnya frekuensi kumulatifnya
yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Jadi yang 25 ini. Selanjutnya frekuensinya yaitu dari frekuensi kelas desil yang dipertanyakan. Sekarang kita kerjakan. D6 sama dengan 69,5 ditambah 10 dikali 30 kurangi 25 per 15 sama dengan 69,5 ditambah 10. Kita jumlahkan dulu 30 kurangi 25 menghasilkan 10 dibagi 15. Selanjutnya 69,5 kalikan dulu 10 kali 10 sama dengan 100 dibagi 15. Lalu 69,5 100 dibagi 15 menghasilkan 6,7 dan yang terakhir kita jumlahkan 69,5 ditambah 6,7 sama dengan 76,2 sehingga interpretasinya 60% nilai statistika siswa kurang dari 76,2 dan 40% nilai statistika siswa lebih dari 76,2. Selanjutnya ada ditanyakan kelas persentil yang ke-75. Kita cantumkan dulu rumusnya. Bedanya dengan kelas D, kuartil dan juga desil, di persentil ini pembaginya yaitu 100. Nah, untuk rumus selanjutnya masih sama dengan yang tadi. Kita cari tahu dulu I-nya yaitu 75 dan N-nya yaitu 50. Sehingga kita cari letak P75-nya. P75 sama dengan 75 kali 50 per 100 sama dengan 375 per 10. Nah, kenapa ini nolnya jadi hilang 1? Karena di atas ada 0, di bawah 0, jadi dicoret. Jadi 375 per 10 sama dengan 37,5. Selanjutnya kita cari tahu dulu untuk bisa mengerjakan rumus yang kedua. Nah, di sini TB-nya 69,5. Kenapa 69,5? Karena di sini persentilnya itu ada di angka 37,5. Nah, 37,5 itu ada di frekuensi kumulatif yang ini ya. Jadi, kita ambil tepi bawah kelas persentil yaitu 70 dikurangi 0,5 menghasilkan 69,5. Nah, untuk panjangnya masih sama seperti yang tadi 10. Untuk frekuensi kumulatifnya 25 masih sama seperti yang tadi karena kelas persentil ini ada di sini sehingga frekuensi kumulatif yang diambilnya yaitu yang sebelumnya dan yang frekuensinya itu yaitu 15 dari kelas persentil ini. Mari kita kerjakan. P75 sama dengan 69,5 ditambah 10 dikali 37,5 dikurangi 25 dibagi 15 sama dengan 69,5 ditambah 10. Seperti biasa kita jumlahkan dulu yang di dalam kurung. 37,5 dikurangi 25, 12,5 dibagi 15. Selanjutnya kita kalikan terlebih dahulu. 69,5 yang dikali itu 10 kali 12,5 menghasilkan 125 dibagi 15 yang tadi turunkan sama dengan kita jumlahkan dulu 125 dibagi 15 69,5 ditambah 8,3 dan yang terakhir kita jumlahkan yaitu 77,8 sehingga interpretasinya 75% nilai statistika siswa kurang dari 77,8 dan 25% nilai statistika siswa lebih dari 77,8.